Oke, teman-teman, saat ini saya ingin memberikan beberapa referensi berkaitan dengan membuat game-game di Instagram. Saya ambil dari beberapa eh, produk yang cukup populer yaitu McDonald dan Coca-Cola. Karena target audiensnya eh, yang satunya adalah lebih ke anak muda gitu ya, anak muda, yang satunya bisa semi semi dewasa gitu ya. Oke, kita lihat. Oke, untuk membahas masalah game, kita harus berpikir tentang brand terlebih dahulu. Jadi, ketika kita membuat sebuah game, kita harus berpikir bahwa kira-kira merek kita itu ada di benak mereka enggak sih gitu ya. Jadi, tujuan dari brand itu adalah sebenarnya adalah supaya produk kita itu ada menjadi bagian kehidupan mereka. Itu yang paling penting, teman-teman. Jadi, eh, game itu kalau bisa adalah eh, kita harus membuatnya supaya menyatu dengan kehidupan konsumen gitu ya. Jadi nggak mungkin kan bapak-bapak main game gitu ya. Nah, biasanya kalau untuk anak-anak remaja gitu ya atau mau dewasa gitu ya, mungkin sekitar umur eh, 17 tahun sampai ke 20 gitu ya. Nah, jadi game itu sangat efektif ya. Kenapa? Karena mereka suka menunjukkan sebuah ketangkasan gitu ya. Nah, jadi yang paling penting adalah brand adalah penyatu dengan kehidupan konsumen. Jadi kalau kita ngomong tentang brand ini tidak selalu tentang laku apa enggaknya sebuah produk, tapi yang paling penting adalah brand menyatu dengan kehidupan target audience. Jadi menjadi punya pengalaman gitu ya. Jadi misalnya gini, dia menggunakan produk tertentu gitu ya, sehingga dia merasa nyaman dengan produk tersebut dan bahkan yang paling keren adalah dia membicarakan dengan orang lain gitu lah. Nah, itulah brand yang paling penting di situ ya. Jadi kalau misalnya sebuah produk tidak memberikan kenyamanan, itu eh, perlu dipikirkan kembali gitu ya. Bagaimana cara supaya membuat produk yang nyaman sehingga produk yang membuat dia bisa menunjukkan status sosial atau bisa menunjukkan sebuah eh, keefektivitasan gitu ya ketika dia menggunakan produk tersebut. Nah, jadi di sini kita karena fokus ke game, bagaimana supaya game menjadi salah satu cara eh, bagi produk untuk berinteraksi dengan konsumen ya. Jadi goal tertingginya adalah brand menjadi penghubung konektivitas sosial. Jadi misalnya dengan ada brand, saya dengan misalnya si A itu bisa melakukan aktivitas bersama. Jadi misalnya saya dengan anak saya menjadi lebih dekat gitu. Nah, misalnya seperti itu. Nah, jika sebuah brand bisa sampai seperti itu gitu ya, terus kemudian dan mereka menikmatinya gitu ya, maka brand itu bisa masuk ke benak pikiran mereka dan terngiang-ngiang ya. Nah, itu sebenarnya kuncinya. Jadi tidak berkaitan dengan masalah penjualan, tetapi akhirnya yang paling penting adalah sebuah brand itu masuk dalam pikiran mereka. Nah, itu yang paling penting. Nah, di sini saya ingin menunjukkan beberapa ragam jenis game yang saya ambil ya. Nah, oke. Jadi ini adalah Aqua. Oke, kita ke saya mainkan ya. Nah, jadi di sini tantangannya adalah menunjukkan ketangkasan, terus kemudian kita snap ya, gitu ya. Nah, jadi kita screenshot. Nah, jadi itu yang paling penting ya. Nah, ini kemudian menunjukkan ketangkasan juga ya. Kira-kira gimana sih supaya orang ini bisa dapetin Coca-Cola dan kejar bisnya? Jadi membuat orang itu bisa melakukan hal, ambil Coca-Colanya dan mengejar bisnya. Nah, jadi menunjukkan ketangkasan. Ini aku seberapa pintar nih aku nih. Nah, kira-kira gitu ya. Nah, ini video juga. Kalau ini menunjukkan ketangkasan daya ingat. Oke.
Jadi disuruh mengingat gitu ya, salah satu produk McD itu tadi yang mana sih gitu ya. Nah, kira-kira gitu ya. Apa aja sih gitu ya. Nah, misalnya gitu. Kalau ini adalah juga menunjukkan ketangkasan menemukan perbedaannya. Nah, teman-teman yang perlu dipahami, hampir dari semua game tadi itu ada produknya. Ada produk terselip dalam gamenya gitu ya. Jadi bagaimana produk masuk dalam aktivitas game Anda tadi ya. Saya mengamati tidak ada yang tidak ada produknya, walaupun jadi gini, membuat game tetapi nggak ada produknya di situ. Tetap ada produknya di dalam bagian tersebut gitu ya. Nah, di sini mencari perbedaannya. Kalau saya amati susah teman-teman mencari perbedaannya. Kalau saya pikir kayaknya bisa jadi nggak ada gitu ya, tetapi ada Coca-Cola di situ. Nah ini juga Anda lihat di sebelah sini ada Coca-Colanya juga gitu ya. Nah, jadi kalau ini kategorinya sebenarnya soft selling gitu ya. Nah, tetapi yang paling penting adalah produk harus selalu muncul gitu ya. Terus kemudian tone manner-nya juga selalu, kalau Coca-Cola selalu berwarna merah dan putih gitu ya. Nah, kalau McD kuning dan merah. Nah, ini oke. Nah, kalau ini adalah bagaimana dia membuat sebuah game dengan salah satu produk McD ya, lalu menunjukkan sebuah kreativitas gitu ya. Nah, jadi tetap produk menjadi bagian di dalam game. Oke. Nah, kalau ini menunjukkan ketangkasan sebuah prediksi ya. Nah, kita lihat ada nggak sih yang bisa tebak edisi Happy Meal bulan ini? Nah, seperti itu ya. Jadi ditantang untuk menebak. Nah, jadi supaya ingat apa ya kira-kira benar nggak sih prediksi saya? Nah, ketika untuk bulan depan penonton sudah dibawa untuk berpikir untuk menebak. Waduh, ini apa ya gamenya ya? Apalagi kalau misalnya anak-anak, anak-anak akan bertanya kepada bapaknya, "Pak, itu gamenya yang McD itu nanti Optimus Prime atau Little Pony gitu ya?" Nah, jadi menjadi pembicaraan. Nah, seperti itu. Itu menjadi hal yang cukup cerdas. Ini juga untuk berpikir tentang mood gitu ya, untuk mood besok itu kayak apa. Nah, kalau kita play, kita bermain untuk snapshot ya, kalau ini. Nah, kita main snapshot. Mana nih yang mana nih? Kalau prediksi untuk besok kayak apa? Nah, jadi gamenya cuma sebentar, tetapi mikirnya sampai besok. Nah, itu bagusnya. Oke, ini juga. Nah, ini malah kalau saya lihat, ini adalah game yang saya pikir sederhana, tetapi bisa menghubungkan kehidupan sosial ke orang lain. Syukur-syukur gebetan kita itu yang apa ya, yang muncul namanya. Nah, ini Russian roulette ya. Nah, ini bayangin ini di snapshot gitu ya. Terus kemudian ternyata, wah, aku mau ajak hangout kita misalnya. Wah, ternyata benar teman-teman. Ternyata gebetan kita ajak hangout dan kemudian jadian. Nah, bisa jadi nanti ke depan, wah, untung dulu ada Coca-Cola ya. Nah, seperti itu ya. Kalau misalnya nggak ada Coca-Cola, mungkin kita nggak nikah. Nah, misalnya seperti itu ya. Nah, jadi eh, sebuah produk ketika dia berhasil menghubungkan kehidupan sosial, nah itu menarik teman-teman ya. Jadi eh, seperti itu. Nah, contoh misalnya ada banyak gitu ya orang-orang yang misalnya kemarin itu saya menikah, eh, wah ini kalau dulu nggak ada provider telepon ini mungkin dulu saya LDR-nya susah. Nah seperti itu. Untung ada provider ini gitu ya. Jadi eh, konektivitas bisa terhubung walaupun jarak jauh. Nah gitu. Nah itulah brand teman-teman. Jadikan brand Anda itu eh, di dalam benak para pengguna gitu ya atau konsumen atau calon konsumen. Nah intinya adalah
membuat mereka nyaman dengan produk Anda gitu ya. Karena apa? Karena memberikan kemudahan bagi kehidupan mereka. Oke, ini ada referensi ya teman-teman ya. Ini link ini adalah template ya yang saya coba-coba cari dan ada. Silakan Anda bisa buat sendiri atau bisa terinspirasi dari referensi link di atas dan sesuaikan dengan tone and manner produk Anda. Oke, silakan Anda mencoba. Silakan Anda cari yang pas sesuai dengan produk yang Anda angkat.